Puji Tuhan, haleluya. Kita bertemu kembali dalam acara podcast 14 Desember 2024. Pada hari ini kita akan melihat di dalam kitab suci kita, di dalam Injil Matius, pasal yang kedua. Kita akan melihat ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Sampai di sana. Puji Tuhan, bulan Desember ini adalah bulan yang penuh dengan sukacita, bulan yang penuh dengan damai sejahtera, bahkan yang kita harapkan setiap hari secara terus-menerus kita mengalami sukacita dan damai daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Bulan di mana kita menggaung-gaungkan kabar sukacita tentang kelahiran Yesus Kristus, di mana kita memperingati setiap tahun di bulan Desember. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus dilahirkan dalam perikop ini, saudara yang pertama kali mengunjungi ketika Yesus hadir di dalam dunia ini, ada 3 orang dalam 3 jenis atau bidangnya masing-masing. Tetapi tujuan mereka adalah satu ketika mendengar Yesus dilahirkan. Tujuan mereka tetap mengarah kepada satu, yaitu mereka ingin datang menyembah Dia. Nah, kata menyembah di sini di dalam kitab suci baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru dalam pengertian satu kata, tetapi digunakan menurut sifat kerjanya. Ya, menurut sifat kerjanya, di mana sifat kerja ini tujuannya adalah satu, yaitu memuliakan atau beribadah kepada Tuhan. Ya, kita melihat menyembah dalam perwujudan bahasa aslinya seperti yang menjadi tema kita pada bulan Desember ini, Natal kali ini adalah avoda. Avoda itu dalam bahasa Ibrani memiliki pengertian satu kata avoda, tetapi dia memiliki beberapa pengertian. Yang pertama, dalam Perjanjian Lama, artinya avoda itu adalah bekerja, pekerjaan. Nah, gereja masa kini melihat, dalam pandangan gereja masa kini melihat bahwa suatu pekerjaan yang baik selalu dikaitkan dengan sebuah ibadahnya kepada Tuhan. Dalam Perjanjian Baru, dalam suratan Kolose, saudara, Rasul Paulus menegaskan kita melakukan sesuatu seolah-olah melakukannya untuk Tuhan. Jadi kembali lagi kepada tujuan utama, melakukan seolah-olah melakukan untuk Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Nah, yang kedua, pengertian avodah yang kedua itu adalah ibadah itu sendiri. Wujud ibadah itu banyak yang dapat kita wujudkan di dalam kegiatan ibadah. Yang paling inti adalah tentang penyembahan. Orang Majus ketika mendengar kelahiran Yesus Kristus, maka mereka datang dengan satu tujuan, yaitu untuk menyembah Tuhan. Walaupun ketiga orang Majus ini berbeda latar belakang dan jenis atau bidang keahlian mereka masing-masing, ya. Tetapi tujuan mereka, satu tujuan mereka adalah sama, yaitu datang menyembah Tuhan. Nah,
di samping menyembah Tuhan, kita melihat avoda di sini adalah suatu pekerjaan yang luar biasa yang pertama dilakukan oleh Allah kita sendiri. Nah, di dalam perjanjian baru itu, yaitu dia mengerjakan untuk mempersiapkan, mengutus anaknya yang tunggal, dalam hal ini Yesus Kristus, untuk turun ke dunia melalui inkarnasi atau melalui saudara Yesus harus lahir melalui rahim Maria yang saudara dikerjakan oleh Allah itu sendiri, bukan hasil daripada hubungan manusia antara laki-laki dan perempuan, tetapi merupakan pekerjaan ilahi. Itu pengertian avodahnya. Nah, kemudian di dalam ritual ibadah, perwujudannya itu adalah yang paling inti dan yang paling utama adalah menyembah. Menyembah ini adalah suatu bentuk pelayanan yang mulia, ritual yang mulia. Saudara, sangat sakral sekali. Jadi ini adalah merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan kekristenan masa kini. Saudara, jangan hanya kita melihat setiap Natal itu, setiap bulan Desember, jangan dibatasi hanya untuk merayakan kelahirannya. Tetapi saudara, kita kembali kepada intinya bahwa biarlah setiap hari secara terus-menerus kita dapat mengaplikasikan pengertian avoda dalam perjalanan hidup kita sehari-hari, yaitu beribadah terus-menerus kepada Tuhan dalam wujud yang paling inti adalah penyembahan. Kemudian wujud yang lain adalah memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan melayani Tuhan setulus hati. Nah, semua dilakukan oleh karena tujuan kita yang sama, yaitu demi Yesus Kristus Tuhan itu sendiri. Kembali, ya. Di dalam kegiatan ini, dalam kegiatan kita menyembah kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, memang tidak semulus apa yang akan kita pikirkan, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ada tantangan-tantangan yang menghalangi kita. Nah, di zaman sekarang, banyak orang yang ingin melakukan ibadah, tetapi halangannya banyak yang menghadang, banyak yang coba-coba melarangnya. Namun saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembalikan bahwa itu adalah suatu pekerjaan Tuhan. Kita berada di dalam proyek yang besar, proyek yang mulia, ya. Pemilik proyek itu adalah Tuhan sendiri, kita adalah para pekerjanya. Biarlah ketika tantangan itu datang, kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau engkau menghalang ibadah kami, maka engkau sedang berurusan dengan Tuhan kami. Biarlah Tuhan yang beracara, Tuhan yang beracara denganmu. Nah, itu jawaban kita. Ya, saudara, kembali pada pokok intinya adalah tentang avoda ini. Saya menggarisbawahi bahwa untuk diaplikasikan dalam kehidupan kekristenan adalah ibadah dalam wujud penyembahan kepada Tuhan. Haleluya. Jadi mari kita tingkatkan kualitas iman kita dalam wujud penyembahan atau tindakan kita kepada Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Sering-seringlah, perbanyaklah waktu, perbanyaklah kegiatan kita untuk menyembah Tuhan Allah yang hidup, karena hanya Dialah yang patut kita sembah. Hanya Dialah dan hanya kepada Dia, demi Dia, demi Kristus Yesus Tuhan. Sehingga saudara sekalian, Dia akan menjamin segala kehidupan kita, menyangkut keselamatan kita, menyangkut kehidupan sehat kita, menyangkut keperluan jasmani dan sebagainya. Saudara, jangan memandang latar belakang seseorang. Ketika
kita bersatu, menyatu di dalam sebuah satu tujuan, melayani Tuhan, menyembah Tuhan, melakukan pekerjaan untuk Tuhan di dalam ladangnya Tuhan, maka kita akan melihat pertolongan dan penyertaan Tuhan, bahkan mujizat Tuhan. Apa yang kita inginkan akan dipenuhi oleh Tuhan kita. Sekalipun tantangan itu berat, orang Majus ini tidak semulus itu untuk menemukan tempat kelahiran Yesus. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Ya, ada sebuah kegemparan yang sangat besar ketika orang-orang Majus ini melihat bintang dan menemukan tempat kelahiran Yesus dengan satu tujuan adalah untuk menyembah Dia. Herodes pun menggunakan kata-kata ini. Herodes pun menggunakan kalimat atau bahasa agama bahwa ketika orang Majus menemukan, tolong kabarkan kepada Raja Herodes, nanti dia akan datang menyembah Dia. Tetapi itu adalah sebuah kelicikan yang halus yang dilakukan, yang diucapkan oleh Raja Herodes. Di balik itu, dia bermaksud tidak baik, dia bermaksud jahat untuk bayi Yesus Kristus pada saat itu. Tetapi dengan pertolongan Tuhan, dengan hikmat, karena orang Majus sudah menemukan Yesus Kristus yang dilahirkan di kandang yang hina, kemudian ada hikmat Allah yang turun ketika mereka menyembah Yesus yang sudah dilahirkan. Nah, ada hikmat yang turun ketika mereka kembali, mereka harus melalui jalan yang lain. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat di sini bahwa setiap persoalan hidup kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan memberikan solusi, Tuhan memberikan sebuah jalan yang lancar. Ya, Tuhan menyelesaikan, Tuhan mampu menyelesaikan persoalan hidup kita. Tentang tantangan-tantangan seperti dialami oleh ketiga orang Majus, yaitu dihadang oleh Raja Herodes dengan ikut menggunakan bahasa agama. Bahasa agama. Ia datang mau menyembah, padahal dia memiliki niat hati yang jahat terhadap bayi Yesus. Nah, saudara, kemudian Raja Herodes memerintahkan pejabat-pejabatnya untuk mengumpulkan, untuk mendata setiap anak-anak bayi yang ada pada saat itu. Tetapi oleh pertolongan Tuhan, oleh kuasa Tuhan, Allah kita, Bapa kita, Yesus kemudian dilindungi oleh Bapa. Bayi Yesus kemudian disingkirkan. Bayi Yesus kemudian mendapat perlindungan yang ekstra. Nah, demikian dengan hidup saudara dan saya. Mari kita tingkatkan aktivitas ibadah kita di dalam menyembah kepada Tuhan. Ini adalah pokok intinya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu saya yakin dan saya percaya kita sebagai umat Tuhan selalu memiliki kerinduan untuk datang menyembah Tuhan Allah kita yang hidup. Mari jemaat Tuhan, kita senantiasa tingkatkan penyembahan kita kepada Tuhan. Karena itu adalah sesuatu yang sangat sakral, itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam perjalanan kehidupan kekristenan. Inilah kabar gembira, kabar sukacita, kabar damai sejahtera yang datang pada kita saat ini di bulan Desember ini. Selamat menyongsong Natal, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang datang kepada kami pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kami semua, dan Tuhan Yesus mengurapi, Tuhan Yesus memenuhi segala keperluan hidup kami jemaat Tuhan GPD Yesusanim. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah podcast pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan.
Gerejaku adalah rumahku.